رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kita kenikmatan pada malam hari ini untuk beribadah kepada Allah. Kemudian kita lanjutkan ibadah dengan ibadah yang lain, sholat isya berjamaah, kemudian kita menuntut ilmu dan sholat tarawih. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga setiap amal ibadah kita diterima olehnya, amin ya rabbal alamin. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad innaka Hamidum Majid. Hadirin hadirat Masjid Al-Islam rahimakumullah. Kita sebagai orang Indonesia, apabila kita hitung-hitung berapa jam kita tidak makan selama Ramadan itu, dalam satu harinya 13,5 jam kira-kira. Katakanlah dari jam 4:30 hingga jam 6, 13,5 jam. Artinya bahwa kita tidak makan selama itu hidup. Ya, kita tidak makan selama itu hidup. Kita dengan sahur, dengan buka, katakanlah makan 2 kali hidup. Berarti makan tidak harus 3 kali, 2 kali pun hidup. Sebagian ulama seperti Imam An-Nawawi rahimahullah makan hanya sekali. Imam Nawawi. Zaman sekarang atau zaman modern ini masih ada nggak ulama yang makan cuma sekali? Masih ada. Penulis kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi, makan cuma sekali. Ya. Yang masih hidup ada nggak? Ada. Ya. Namanya Syekh Profesor Dr. Ahmad Mansur Al-Sabalik, ahli usul fikih di Mesir. Makan cuma sekali. Ajibnya, Imam Nawawi pun dikatakan dalam riwayat minum hanya sekali juga. La ilaha illallah. Namun kalau kita lihat bagaimana para ulama meskipun makannya sedikit, ternyata makannya bergizi. Contoh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi, penulis kitab Lu'lu' wal Marjan, makannya sekali tapi doping madunya ada. Masya Allah. Dari situlah beliau sehat. Kemudian kita mencoba mempelajari bagaimana sahur dan buka puasa sesuai sunnah Rasulullah dan kita kaitkan dengan ilmu kesehatan. Tentunya di sini saya mohon dikoreksi oleh Ustadz Iskandar jika nanti salah. Tapi semoga benar. Dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis sahih riwayat Ahmad dalam musnadnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuftiru ala tamarat. Yuftiru ala rotobat. Yang dicari pertama oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat berbuka puasa maka adalah rutob. Rutob itu kurma yang masih muda, ya, atau bahasa yang lain kurma basah. Biasanya dari sisi harga agak sedikit mahal. Nanti bisa tanya sama Pak Kurma. Ya. Kemudian jika tidak dapat, wa illa fatumairat. Jika tidak dapat maka kurma kering yang kecil. Tumairat itu artinya kecil. Kok tamarat kurma besar. Kok tumairat kurma kecil. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sini sudah kita lihat buka puasanya itu sederhana.
cukup 3 butir kurma. Itu pun kecil. Oke. Wa illa hasawatin min ma. Jika tidak, maka beberapa teguk air. Habis itu, summa ata ilal masjid. Kemudian datang ke masjid. Coba kita perhatikan bagaimana kalau kita compare apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan dengan apa yang dilakukan oleh kita orang-orang Indonesia. Rasulullah itu cari kurma, habis kurma minum ke masjid. Jadi selama 13,5 jam kira-kira kosong, lalu dikasih 3 kurma sama air, insya Allah hidup, kuat untuk sholat maghrib mah. Kemudian jika kita lihat bagaimana kondisi tubuh orang yang sedang berpuasa, 13,5 jam perut kosong, maka akan ada kadar gula dalam darah itu berkurang, itu terserap banyak, ya. Sehingga saat kita berbuka puasa makan kurma 3 butir tadi nggak cukup Ustadz, ya udah 5 butir udah, ya, itu langsung memberikan energi yang cukup untuk seluruh tubuh. Karena kurma mengandung glukosa dan fruktosa yang cukup saat tubuh membutuhkannya. Meskipun kosong 13,5 jam. Di sisi lain ada, ya, di situ di kurma ada vitamin A, ada vitamin B, C, D, E. B-nya pun B kompleks. Ternyata masih ada mineralnya juga. Ternyata ada karbohidratnya juga. Ternyata ada yang lain dan seterusnya. Yang itu apabila dimakan oleh tubuh cukup. Coba bisa kita bayangkan dalam satu hadis bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kami maro alainal hilal tsummal hilal tsummal hilal. 3 bulan berturut-turut tidak ada yang kami makan kecuali hanya kurma dan air putih. Di sini menunjukkan bahwasanya sebenarnya manusia itu hidup cukup dengan air putih dan kurma. Siapa yang memiliki kurma di rumahnya tidak akan kelaparan. Begitulah hadis. Kemudian apabila ada pertanyaan, Ustadz, dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang hanya punya kurma. Pada zaman itu cuma ada kurma, makanya kurma. Kalau kita kan lontong gitu, misalkan. Salah. Pada zaman Rasulullah ada madu. Ya? Nggak ada, lontong nggak ada. Nah, itu bid'ah itu. Jadi ada madu, ada zaitun, ada gandum, ada kismis, ada talbinah, ada yang lain banyak. Tapi yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam konsumsi apa? Kurma. Begitu. Coba bisa kita bayangkan, apabila tadi jasad langsung mendapatkan apa yang dibutuhkan dalam waktu beberapa menit, katakanlah, hanya dengan kurma tadi, itu tidak akan tergantikan apabila kita berbukanya pakai lontong sama bakwan. Itu nggak akan mungkin. Terus ditambah es buah, nggak. Adapun berbukalah dengan yang manis. Itu sponsor. Itu tuh iklan apaan? Sirup. Saya tidak mau menyebut merek. Sirup. Jadi yang benar, kalau pengen sehat, buka sederhana aja, cukup air putih sama kurma, sholat. Habis sholat, silahkan makan yang lain. Toh apabila kita jika langsung makan banyak, ini itu langsung kita makan, perut yang kosong 13,5 jam lalu diisi langsung penuh, langsung kita rukuk dan sujud, akan ada masalah di pencernaan gitu. Tapi kalau habis maghrib
kita makan misalkan, toh nanti masih ada waktu sampai isya, ada jeda, jadi udah turun, kira-kira begitu. Sehingga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat cocok dengan kesehatan, sangat cocok dengan al-qanun at-tibbi, dengan undang-undang kesehatan. Subhanallah. Maka itu tinggal kita mau apa enggak, ya kan? Subhanallah. Maka jangan pernah ada satu jargon kurma sunnah, gorengan wajib. Ini keliru. Ya, subhanallah bihamdi. Ini bid'ah hasanah apa? Atau bid'ah dolalah ini? Itu. Kemudian bagaimana sahurnya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menurut Anas juga sahur dengan kurma. Sahurnya pun pakai kurma. Jadi kita bisa makan sebagaimana makanan kita orang Indonesia, habis itu makan kurma, insya Allah kuat. Begitu. Oke. Kemudian sedikit lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih banyak memotivasi kita untuk sahur daripada motivasi kita untuk berbuka. Begitu. Kalau di dalam hadis Rasulullah sabdakan, as-sahuru akluhu barokah. Sahur itu jika dimakan berkah. Fala tada'u, janganlah kalian tinggalkan. Jangan kalian tinggalkan, kata Rasulullah. Habis itu Rasulullah tambahkan lagi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan malaikat, Allah memberikan sholawat, malaikat memberikan sholawat untuk orang-orang yang sahur. Sholawatnya malaikat adalah doa maksudnya. Sholawat dari Allah, ampunan dan rahmat. Bayangkan kita makan sahur, kita didoain sama malaikat. Makan loh. Ada nggak dalam agama yang lain makan didoain malaikat? Di Islam aja ini, makan terus didoakan oleh malaikat. Itu. Maka itu sebenarnya kita lebih butuh sahur daripada butuh berbuka. Kenapa? Saat kita sahur, apa yang kita konsumsi itu akan menjadi energi seharian penuh 13,5 jam. Jadi jangan sampai kita ini ketiduran sampai subuh akhirnya nggak sahur. Sedangkan kalau untuk berbuka Rasulullah nggak perlu ngasih motivasi. Paling la yazalun nasu bi khair ma'ajjalul fitra wa akharus sahar. Senantiasa manusia itu baik selama menyegerakan buka. Udah gitu doang. Nggak seperti sahur tadi. Kenapa? Sebab kalau kita ini berlebihan dalam berbuka, toh malam hari kita hanya akan tidur. Kalau makan, tidur, kekenyangan, akhirnya obesitas. Ada orang yang Ramadan seharusnya kurus malah gemuk. Nah itulah. Kenapa? Tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cukup sederhana aja. Kalau buka puasa sederhana. Tapi kalau sahur diusahakan betul makan yang bergizi, makan yang baik. Jangan dikit-dikit mie instan. Besok lagi pop mie. Besok lagi apa? Enggak, jangan. Karena akan kita gunakan seharian penuh. Sehingga itu sekali lagi motivasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap sahur itu lebih daripada berbuka, ada isyarat di situ. Saya kira itu. Barakallahu fikum. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jadi bagi kita semua, kok pengen sehat begitu, kok nggak pengen sehat ya terserah. Ikuti kebiasaan orang Indonesia aja, terutama orang Bekasi. Itu seperti itu. Kemudian mohon izin, seharusnya yang dijadwalkan untuk jadi imam taraweh saya, ya. Tapi saya kira tadi saya sudah sholat isya ngimamin, jadi udah cukup lah insya Allah. Nah ini alhamdulillah kita kedatangan ada hafid, suaranya bagus, mungkin masya Allah dari Bintara, Ustadz Triwibowo Al-Hafid. Jadi insya Allah beliau yang jadi imam. Baik, terima kasih. Jazakumullah katsira. Alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.